Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tasubbu alladhina yad'una min dunillahi wa yasubbu Allah 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wa qala Allah ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilmin illa hum yadhunnun. Allah ta'ala fi hadis qudsi yu'dhini ibnu Adam yasubud dahar wa ana dahar ya amr wa uqallibul laila wan nahar. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang paling utama, yaitu kenikmatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita nanti kita sedang menikmati, Allah wafatkan kita saat kita sedang menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini bagi orang beriman kecuali ketika mereka nikmat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat yang terbaik, yaitu nikmat berada di jalan yang lurus, nikmat ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita terus meminta kepada Allah supaya kita selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapan tertinggi adalah Allah wafatkan kita ketika sedang menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, kita lanjutkan kajian akidah dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Intiqad. Bulan lalu kita sudah bahas di antara bentuk-bentuk syirik kecil. Bulan lalu sudah kita bahas pertemuan yang sebelumnya, di antara bentuk-bentuk syirik kecil adalah yang sudah kita bahas bersumpah dengan nama selain Allah, ya. Demi Allah, demi Rasulullah, ya. Yang kedua, kemarin kita juga sudah bahas tentang bentuk syirik kecil itu adalah syirik dalam kata-kata, ya, yaitu menggunakan kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan, kata-kata sebagaimana Rasulullah mengatakan mensejajarkan Allah dengan makhluk, ya. Jika bukan karena Allah dan bukan karenamu, ya. Jika kalau bukan pertolonganmu, saya tidak akan begini begitu. Itu kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan kecil. Begitu pula kita sudah bahas bulan lalu di antara syirik kecil adalah riya, ya, beribadah, melakukan kebaikan hanya semata-mata ingin mendapatkan respon positif dari orang lain, ya. Orang riya itu intinya adalah mereka melakukan kebaikan hanya semata-mata ingin mendapatkan respon positif, ya. Begitu pula sudah saya jelaskan di antara bentuk syirik kecil adalah ibadah hanya untuk tujuan dunia. Jadi ibadah hanya untuk tujuan dunia itu pun bagian dari syirik, ya. Ya, sekarang lagi populer, Pak, ya. Pengen kebeli rumah, salawatin aja, ya. Ya, pengen kebeli mobil, salawatin aja, ya. Ini jika salawatnya, ibadahnya hanya semata-mata untuk tujuan dunia, ini pun bagian dari perbuatan syirik, Pak, ya, syirik, Pak.
Ya, yang kita khawatirkan Pak, ini banyak bukan hanya orang umum Pak, bukan hanya orang awam ya. Bahkan ustaz kiai itu juga mengajarkan demikian Pak ya. Mengajarkan ibadah untuk tujuan dunia ya. Kalau pengen lancar rezeki baca zikir ini sekian ribu kali misalnya ya. Nah gitu ya. Kalau pengen dapat proyek ya puasa 3 hari berturut-turut misalnya ya. Ini orang ibadah semata-mata untuk tujuan dunia, ini pun bagian dari syirik kecil ya. Ya beberapa waktu yang lalu saya jelaskan bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa syirik kecil itu lebih tersembunyi daripada semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Ya. Jadi syirik kecil itu Pak sangat susah mendeteksinya kecuali kita memiliki ilmunya ya. Ya sebentar Pak ya. Contoh syirik kecil itu ibadah untuk tujuan dunia itu sering juga dilakukan oleh orang-orang yang berilmu agama. Oleh ustaz, oleh kiai ya. Ya karena apa? Karena tidak sadar kalau dia sedang berbuat syirik ya. Padahal jelas ayatnya di Al-Qur'an ya. Surat 11 ayat 15 dan 16 ya. Dalam surat 11 surat Hud ayat 11 ayat 15 dan 16 Allah mengatakan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dalam surat Hud ayat 15-16 jelas ayat ancaman. Allah katakan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya dari amal-amalnya. Jadi dia beramal semata-mata untuk mendapatkan dunia saja ya. Dia puasa biar sehat, dia rajin sedekah biar kaya ya. Baca zikir ini biar dapat ini, dapat itu ya. Ya, fenomena di masyarakat kita ada orang yang sedang hamil ya. Ya, sedang hamil baca surat Yusuf ya. Rajin baca surat Yusuf biar anaknya seganteng Yusuf ya. Ya, baca surat Maryam biar anaknya secantik Maryam ya. Ini banyak di kita Pak ya, banyak di kita Pak ya. Ini kata Allah barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya dari amal-amalnya, Allah katakan nuwaffi ilaihim fiha wa hum fiha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Pasti Allah akan berikan dan mereka tidak akan dirugikan. Rajin sedekah biar kaya, pasti dia kaya Pak. Pasti dia kaya kata Allah. Wa hum fiha la yubkhasun. Mereka enggak akan dirugikan dari niat ingin dapat dunianya. Tapi Allah katakan dalam ayat ke-16-nya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Orang-orang yang beribadah, beramal soleh hanya semata-mata untuk dunia. Di dunia Allah berikan, tapi kata Allah di akhirat mereka tidak memperoleh apa-apa dari amalnya kecuali terancam masuk neraka. Kenapa demikian? Kenapa ancamannya keras masuk neraka? Karena ancaman ini berlaku karena dia melakukan perbuatan syirik. Ya. Tapi kadang-kadang orang tidak sadar kalau dia sedang berbuat syirik, ya. Sedang berbuat syirik. Ya. Semangat menghafal Quran, ya ada hafiz Quran misalnya. Semangat menghafal Quran karena targetnya ada lowongan pekerjaan di luar negeri jadi imam masjid. Ya, misalkan di Jepang, ya, targetnya gajinya sebulan 40 juta. Jadi semangat dia menghafal Quran karena begitu aja. Ya, supaya diterima jadi imam masjid di Jepang misalkan ya, karena gaji 40 juta. Ya. Ini ya hati-hati juga Pak ya. Termasuk juga ustadz Pak ya, Nah ustadz juga Pak ya, ustadz pasang tarif ya. Wani biro kan dia. Nah, kalau bayar sekian boleh, kalau enggak ya saya nggak datang ya. Sama ini Pak ya. Jadi ustadz yang pasang tarif pun sama Pak, itu mereka ibadah hanya untuk tujuan dunia ya. Tujuan dunia. Dan Allah jelas mengatakan di dalam 2 ayat yang pokok Pak ya. Surat 11 tadi ya, ayat 15 dan 16, dan surat ke-17 ayat 18 dan 19 ya. Surat Al-Isra juga demikian. Kata Allah, siapa yang beramal dunia Allah kasih di dunia, tapi di akhirat mereka gak memperoleh apapun balasan dari amalnya di akhirat. Karena sudah dibayar tunai semuanya oleh Allah di dunia. Jadi di akhirat tidak dapat apa-apa. Ini juga sudah kita jelaskan zaman dulu ya. Orang-orang yang beribadah, beramal soleh semata-mata hanya untuk tujuan dunia, Pak ya. Tujuan dunia, Pak ya. Saya menarik Pak ya, dulu waktu pernah kuliah di Ibnu Khaldun, kuliah S2 Pak ya.
kuliah di Ibnu S2 ya. Walaupun saya nggak selesai kuliahnya Pak ya, di Ibnu S2 Pak ya, itu ada mata kuliah namanya Islamic Worldview ya, bahasa kita ya materi akidah lah ya, materi akidah Pak ya, di bahasa kuliahnya Islamic Worldview ya. Ini yang lucunya Pak, kami S2 itu ujian UASnya itu pilihan ganda ya, pilihan ganda, ada 30 pilihan ganda ya, ada 30 pilihan ganda. Saya lucu Pak, ini S2 kok kuliah S2 ujiannya malah pilihan ganda Pak ya, pilihan ganda. Tapi subhanallah Pak, teman-teman saya Pak itu yang mata kuliah itu Pak 80% nggak lulus mata kuliah itu, 80% lulus ya, nggak lulus ya. Yang menarik adalah Pak ya, kami kuliah itu ngambil jurusan manajemen pendidikan ya, manajemen pendidikan, rata-rata guru-guru Pak ya, beberapa PNS ya. Yang menarik Pak, pertanyaan pertama dari jurusan itu Pak, apa tujuan Anda kuliah S2 di Ibnu Khaldun ya, apa tujuannya ya? Itu ada jawabannya Pak. Satu ya, karena tugas dari kerjaan, terus untuk menaikkan pangkat ya, terus apalah pokoknya Pak, 4 jawaban itu semuanya dunia Pak ya, semuanya dunia ya, semuanya dunia ya. Nah saya Pak, saya berpikir ini nggak benar semua jawabannya ini kan ya. Saya ingat ayat ini Pak, surat 11, 15, 16 ini saya belajar mencari ilmu itu kan perintah ibadah Pak ya. Sedangkan saya satu pun nggak ada tujuan ini ya. Dan alhamdulillahnya Pak, saya memang bukan guru sekolah ya, guru sekolah. Jadi dari 4 itu tugas dari kantor lah, untuk naikkan gaji, naikkan pangkat ya. Ya itu saya nggak ada satu untuk dapat sertifikasi gitu, kalau saya ada lagi itu Pak ya. Saya Pak, pertanyaan nomor 1 itu saya nggak isi. Saya bilang karena 4 jawabannya bagi saya nggak cocok semuanya. Ya, apalagi menurut saya ini bertentangan dengan ayat ini Pak. Masya Allah Pak, ternyata Pak soal berikutnya nggak penting. Jadi dosen itu Pak cuma mengatakan lulus tidak lulusnya Pak tergantung soal pertama. Kalau soal pertama dipilih salah satunya Pak, pasti nggak lulus. Ya, justru Pak yang nggak menjawab soal pertama Pak itu lulus. Ya. Lulus Pak ya. Jadi kami ada 15 orang Pak, cuma 4 atau 5 orang yang lulus Pak, mata kuliah itu Pak. Ya. Jadi selebihnya mengulang mereka, ya selebihnya mengulang kan. Dan lumayan Pak, mengulang itu bayar lagi 650.000 kan, ya bayar lagi Pak. Nah, seketika sudah selesai ujian, dibagikan soal bahwa diumumkan yang lulus 4 atau 5 orang, selalu Pak, kalau misalnya 5 orang yang lulus Pak ya, termasuk alhamdulillah saya lulus Pak ya. Selebihnya Pak itu lebih banyak gak lulusnya. Ternyata begitu dibahas sama dosen di pertemuan berikutnya, dia bilang, saudara-saudara, bagi saya soal nomor 2 sampai nomor 30 tidak perlu penting. Ya, tidak perlu penting ya, walaupun itu juga menjadi penilaian, tapi tidak penting. Justru standar kelulusan kalian adalah soal nomor pertama. Kalau nomor pertama kalian jawab, gak lulus. Ada mahasiswa protes, Pak, kan suruh pilih salah satunya kata Bapak dalam pertanyaannya. Jawabannya menarik kata dosen. Kalian ini orang beriman, kalian ini orang dewasa S2. Kalau jawabannya nggak ada yang benar, kenapa harus dijawab? Harus jawab ya. Jadi kalian harus punya prinsip tuh ya, harus punya prinsip. Masya Allah Pak ya. Itu mata kuliah paling menarik buat saya Pak ya. Menarik itu Pak ya. Jadi soalnya 30, pertanyaan pertama itu ya. Apa tujuan Anda kuliah S2 di Ibnu Khaldun Pak? Ya, itu jawabannya pakai pilihan ganda, dan orang yang tidak menjawab nomor 1 itu lulus. Insyaallah ya. Ini dosanya ingin apa Pak? Ingin mengetes ke kita ya. Karena semuanya udah selama berapa bulan itu dijelaskan Pak. Kita ini ibadah, belajar di ibadah, tidak boleh ada dini. Udah dijelaskan sama dosennya ya. Tapi begitu soal ujian Pak, dia menjebak. Ya, dia menjebak. Ya, dan alhamdulillah beberapa kawan saya Pak lulus, selebihnya mengulang lagi kuliahnya, bayar lagi 150.000 Pak ya. Ini jangan mulai hati-hati Pak ya, jangan sampai kita ibadah hanya untuk tujuan dunia semata, Pak ya, dunia semata. Karena jelas ayatnya dalam surah 11 tadi dan neraka. Baik jamaah ya, hari ini kita tambahkan Pak ya, di antara bentuk perbuatan syirik kecil adalah mencaci maki masak ya. Mencaci maki masak, mencaci maki waktu ya. Ya. Seperti mengatakan nih Rabu sialan misalnya ya. Nah, ada sialan nih hari ini, apa namanya, sore ini aku
lagi nasib sial. Ya. Jadi jamaahullah, ya, namanya tatoyul Pak. Ya. Ya kalau kita dapat hal yang buruk, kemudian kita menyalahkan waktu, menyalahkan keadaan, Pak, ini namanya tatoyul. Ya. Bahasa tatoyul artinya nasib sial Pak. Nabi mengatakan tatoyul itu adalah syirik. Ya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan waktu Pak. Ya. Tidak boleh menyalahkan waktu. Ya. Tidak boleh mencela waktu, mencaci maki waktu Pak. Ya. Biasanya orang mencela keadaan itu kalau bernasib yang kurang baik Pak. Ya. Ya, yang berseberang baik Pak, mencela hujan nih, sialan gara-gara hujan nih. Nah, jadi macet kan ya, nggak laku jualan misalkan Pak ya. Nih gara-gara banyak hujan nih, jadi gagal panen misalkan Pak ya. Ini Pak, dia menyalahkan keadaan, menyalahkan waktu, menyalahkan cuaca Pak. Ini juga bagian dari perbuatan syirik Pak. Kenapa demikian Pak ya? Kenapa demikian? Kata Allah, yu'dzini ibnu Adam yasubud dahar wa ana dahar biyadil amru wa uqallibul laila wan nahar. Allah berfirman dalam hadis qudsi, anak cucu Adam menyakitiku kata Allah. Subhanallah Pak, secara tidak sadar ada manusia yang menyakiti Allah. Kata Allah, anak cucu Adam menyakitiku. Dia mencaci maki masa, mencaci waktu. Padahal aku adalah pencipta dan pengatur waktu. Di tanganku segala urusan, aku yang membolak-balikan siang dan malam. Jadi intinya Pak, Allah mengatakan dalam hadis ini ya, dan hadis khusus ini, orang yang mencaci maki keadaan, mencaci maki waktu, mencaci maki cuaca Pak, itu hakikatnya dia sedang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian Pak? Karena Allah yang menciptakan itu semua ya. Sebenarnya gini Pak logikanya Pak ya. Ini logikanya ya Pak ya. Bapak-bapak dikirim makanan, disuguhin makanan. Sukin makanan. Kita makan ini Pak, kita kata, ya enak banget sih ini makanan. Makan apa sih kok gak enak banget? Kira-kira Pak yang tersinggung makanannya itu yang membuatnya Pak. Yang membuatnya ya. Yang tersinggung yang membuatnya Pak. Jadi ketika kita mencaci makanan, itu hakikatnya kita sedang mencaci bagi pembuatnya ya. Ada seorang sahabat Pak ya, istrinya diberikan buah, kemudian mengatakan ini kok buah gak enak banget sih, asam ya. Ini kok buah gak enak banget sih, asam ya. Kata suaminya Pak, kata sahabat Pak, kamu sedang mencela siapa? Ya, kamu mencela aku karena aku memberikan buah yang asam untukmu. Ya, kata suaminya, aku juga tidak berniat memberikan buah yang asam. Ya, aku juga ingin memberikan buah yang baik ya. Nah ini Pak Parti menunjukkan Pak sahabat tuh kalau beli buah Pak nggak pernah nyobain dulu Pak ya. Nah, nggak pernah nyobain dulu. Kalau kita kan, nah nyicip dulu itu nggak dibayar lagi Pak, nggak jadi lagi Pak ya. Nah, jadi Pak nih. Ya, jangan sampai kita termasuk wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang Pak. Jadi kalau kita beli makanan, kalau kita cobain Pak, itu yang dicobain dibayar juga Pak ya. Nah, ini udah dicobain gak cocok, ditinggalkan lagi gak beli Pak ya. Nah itu hati-hati Pak ya, hati-hati Pak ya. Ini menunjukkan sahabat itu. Ya mohon maaf Pak, kalau Bapak beli makanan, beli buah di mall ya, di supermarket, dicicipin dulu gak Pak? Gak boleh kan Pak ya, gak boleh kan Pak, gak boleh Pak ya, gak boleh dicicipi Pak ya. Nah, tapi kenapa kalau beli kepada pedagang keliling Pak, ya udah pedagang kecil, dicicipin pula lagi Pak. Nah ini apa? Habis itu gak cocok, lain cerita kata pedagang, silakan halal, cobain dulu, boleh Pak ya. Ini pedagang yang gak mengizinkan, boleh cobain dulu mana ya. Kata pedagangnya, gak diizinkan, takut gak beli. Diizinkan, aku rugi nanti ya. 20 orang yang beli masing-masing nyicipin satu Pak, dia beli biji 2 kilo juga ya. Jadi sahabat ini menunjukkan dia tidak pernah mencicipinya. Kata sahabat, kamu mencaci maki buah ini asam, berarti mencaci maki aku. Tapi aku juga tidak berniat untuk belikan buah yang asam buat kamu. Kalau kamu mencaci buah yang asam bukan mencaci maki aku, berarti kamu bisa jadi mencaci maki penjualnya. Ya, yang penjualnya, ya dasarnya penjual nggak benar jual buah yang asam. Ya, kata sahabat ini ke istrinya, dan penjual buah pun gak mungkin dia berkeinginan menjual buah ya asal dia pasti gak laku kan dia ya gak laku ya. Kalau begitu engkau bukan mencaci maki aku, engkau juga bukan mencaci pedagangnya, mungkin saja engkau mencaci maki petaninya ya, mencaci maki petaninya. Ini petani kenapa sih buah asal ditanam kayak gitu ya. Ya, tapi apa jawaban sahabat lagi istrinya? Tapi gak mungkin juga petani ingin menanam buah yang asal ya, gak mungkin juga Pak ya. Jadi ketika kau mengatakan sambil mencela buah ini asam, engkau bukan mencaci maki aku yang membeli, engkau juga bukan sedang memaki penjualnya, engkau juga bukan sedang memaki petaninya.
Berarti kesimpulannya siapa yang kamu maki? Yang kamu maki adalah Allah yang menciptakan buah ini. Masya Allah Pak ya. Jadi kata Nabi Pak, kalau kita suka makanan makan, kalau nggak suka tinggalkan. Ya. Kalau kata orang Sunda Pak, ulah dipoyok dilepuk Pak ya. Dipoyok dicela tapi sambil dimakan, ini dosa Pak ya. Suka dimakan, kalau nggak suka jangan. Ya, suka dimakan, kalau nggak suka jangan ya. Nah Masya Allah Pak, Nabi itu Pak, kalau dikasih makanan dapat hadiah makanan Pak, kalau Nabi merasa enak Pak, Nabi berbagi. Nabi berbagi Pak, berbagi. Karena Nabi ingin berbagi kebahagiaan. Tapi kalau Nabi dikasih makanan tidak enak Pak, Nabi makan sendiri. Nabi makan sendiri Pak ya. Suatu hari Pak, Nabi sedang kumpul dengan sahabat, tiba-tiba ada seorang sahabat Badui Pak, itu ngasih buah anggur kepada Nabi, satu mangkok anggur. Warnanya bagus Pak ya, warnanya menarik lah Pak ya, menarik ya. Dimakan sama Nabi. Sahabat berpikir Pak, nah pasti kita dibagi nih. Kita pasti dibagi nih. Karena kebiasaan Nabi Pak, kalau dikasih makanan sama sahabat, pasti Nabi berbagi Pak ya. Ternyata itu makan anggur itu Pak dihabiskan sama Nabi semuanya. Dihabiskan sama Nabi semuanya Pak. Nah, dan ini si yang ngasihnya Bapaknya senang banget Pak. Oh senang, berarti makanan dia, buah dia disukai Nabi, dimakan semuanya. Begitu pas si petani yang memberinya pergi, sahabat menegur Rasulullah, kok tumben gak berbagi? Biasanya kalau punya makanan berbagi ya. Apa kata Nabi jawabannya? Kalian tahu nggak? Anggur ini asem banget. Ya, anggur ini asem banget. Ya. Aku khawatir kalau aku bagi kalian, kalian begitu makan anggur asam ini, kalian nggak bisa menyembunyikan ekspresi asam. Nah, jadi takut kesinggung si pemberinya. Maka aku makan sendiri. Berarti ini Pak, Masya Allah Pak ya. Jadi kalau kita dikasih makan orang Pak ya, kalau enak berbagi, kalau nggak enak makan sendiri Pak. Berbagi ya. Kalau enak berbagi ya. Kalau kita gimana Pak? Kalau kita gimana? Kalau enak makan sendiri, kalau nggak enak, kita gitu Pak ya. Kalau Nabi enggak Pak ya. Nabi cuma tidak ingin menjaga, tidak ingin tersinggung si pemberinya Pak. Masya Allah, itu hebatnya Rasulullah SAW. Makanya Pak jangan dicela. Ya jangan celak makanan. Karena kalau kita mencela makanan ya sama dengan mencela pembuatnya Pak ya. Kalau kita mencela buah berarti mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi zaman Allah ini bagian dari syirik ya. Kata Nabi, la tasubud dahr fa inna Allah wad dahr. Janganlah kalian mencaci maki masa, karena sesungguhnya Allah lah yang menciptakan dan mengatur masa. Allah yang menciptakan dan mengatur masa. Subhanallah jamaahullah, buah itu sesuatu yang baik ya. Kalaupun gak enak, masa itu sesuatu yang tidak bisa menentukan dirinya sendiri Pak. Sekarang hujan, kan hujan itu kan diatur Allah Pak. Jadi jangan mencela hujan, karena hujan itu tidak punya keinginan sendiri. Angin kencang Pak, ya angin kencang seperti tadi Pak, dari petir Pak ya, anginnya kencang Pak. Jangan kita cela Pak. Kenapa? Karena angin juga dia bergerak dengan kencang, itu bukan keinginannya, tapi karena keinginan Allah Subhanahu wa taala Pak. Makanya tidak boleh kita mencela. Yang lebih mendasar lagi pada Al-Qur'an Pak, ya. Jangankan mencela itu Pak. Sesuatu yang jelas-jelas batil saja Pak, Allah katakan jangan cela. Allah katakan dalam surat ke-6 ayat 108. Allah surat ke-6 108. Allah mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencela Tuhan selain Allah. Itu kan syirik Pak ya. Ya, mencela Yesus, mencela apa lagi misalkan Pak? Mencela Bunda Maria Pak ya, mencela patung Yesus yang disalib Pak, cuma pakai celana pendek misalkan Pak ya. Ya. Jadi Allah katakan Pak, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan pernah kalian mencela Tuhan selain Allah. Subhanallah Pak. Mencela Tuhan selain Allah aja enggak boleh. Kenapa demikian Pak? Karena kata Allah, fasubullah adwan bighairi ilmin. Dikhawatirkan nanti si penyembahnya marah, kemudian dia mencela Allah. Ya. Mohon maaf misalkan Pak, kita mencela Yesus Pak ya. Kita mencela Yesus misalkan ya, atau patung salib Pak ya. Aduh kasihan itu Tuhan kedinginan cuma pakai calon kayak misal Pak ya. Ya kita cela. Dan itu terdengar oleh pemujanya Pak. Dia tidak terima, kemudian dia balik mencela Tuhan kita Allah. Ah Tuhanmu juga Allah bla 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 misalkan Pak.
Kata Rasulullah, kata Allah, Pak, kalau kita mencela Tuhan selain Allah, lalu mereka membalas Allah, Pak, membalas memaki Allah, Pak, maka dosanya adalah buat kita. Dosanya buat kita. Ya. Jadi kalau ada orang yang mencela Allah karena dia membalas kita mencela Tuhan mereka, Pak, itu dosa mencela Allah, Pak, dikembalikan kepada pencela. Dibalikan kepada pencela, Pak. Ya, makanya Nabi mengatakan, janganlah seseorang mencela bapaknya. Wa kaifa nasubbu abahu, wa kaifa yasubbu abahu. Rasulullah, apakah ada seorang anak yang mencela bapaknya? Gak mungkin lah. Gak mungkin seorang anak mencela bapaknya. Apa kata Rasulullah? Seseorang mencela bapak saudaranya, ya, misalkan saya mencela bapak si fulan, kemudian si fulan gak terima, kemudian dia mencela bapak saya, Pak. Maka dosa mencela itu kembali kepada yang pertama mencela. Rasulullah SAW mengatakan, Pak, ya, jika ada dua orang yang saling mencela, si A mencela si B gak terima, kembali mencela si A, Pak, maka dosa dua orang yang mencela itu, Pak, dua-duanya ditanggung oleh orang yang pertama mencela. Ya. Jadi, Pak, ya, contoh, Pak, sekarang maaf ya, kita misalkan mencela salah satu capres, mencela salah satu cawapres, maaf, hanya gara-gara salah ngomong. Hanya gara-gara salah ngomong, Pak, ya, kan lagi viral sekarang, Pak, ya, ya, cawapres, calon wakil presiden ngomong salah, Pak, kan manusiawi, Pak, ya. Ya, kan calon pemimpin kan tidak harus tahu semuanya, ya, tapi calon pemimpin harus mau belajar semuanya, tidak tahu seperti apa-apa. Kemudian kita mencela, Pak, kita mencela, ya, belak-belak dengan celah sebagai macam dengan panggilan buruk, Pak, ya. Nah, ada istilah belimbing sayur dan sebagainya, Pak, ya, celah itu, Pak, ya. Kemudian pendukung dia, Pak, mencela pendukung kita, ya, mencela pendukung kita, Pak. Maka dua orang yang saling mencela ini, kata Nabi, Pak, maka dosanya ditanggung oleh orang yang pertama mencela. Ya. Kita mencela dosa, kemudian dia balas mencela, ya, dosa juga, Pak. Tapi dosa dia, Pak, ditanggung oleh kita. Kenapa demikian, Pak? Karena Al-Quran mengatakan, Pak, ya, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dhulim. Itu ayatnya surat keempat ayat 148. Ya. Dalil Qur'annya dan hadis tadi, Pak, ya, dua orang yang saling mencela, kata Nabi, dosanya ditanggung oleh orang yang pertama mencela, Pak, ya. Bunyi ayatnya, Pak, dalam surat keempat 148, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dhulim. Allah tidak menyukai perkataan buruk kecuali diucapkan oleh orang yang dizalimi. Kalau Bapak baca tafsirnya, Pak, ya, baca terjemahnya surat 4 142, itu di bawahnya ada catatan kakinya, Pak, ya. Nanti silakan buka Qurannya, Pak, surat ke-4 ayat 142, itu juz ke-6, ya. La yuhibbullahu jar bis, itu juz ke-6, ya. Juz ke-5, ya. Juz ke-5. Ke-6. Juz ke-6, ya, juz ke-6, ya. Allah kan juz ke-5. Ya, juz ke-5, ya. Allah tidak menyukai perkataan yang buruk kecuali diucapkan oleh orang yang dizalimi. Itu situ, Pak, kalau diterjemah Qurannya ada catatan, Pak, ya. Jadi Allah tidak suka dengan kata-kata celaan kecuali diucapkan oleh orang yang dicela karena dia membalas. Jadi zaman Allah kita dibolehkan, Pak, ya, dibolehkan kalau kita dihina, dicela, itu dibolehkan kita membalas celaannya. Dia mencela kita, kita membalas celaan dia, Pak. Dan menariknya, Pak, ketika kita membalas celaan dia, Pak, maka dosa celaan kita ditanggung oleh dia. Karena dia yang pertama mencela, Pak, ya. Kan bunyi tadi, Pak, bunyi ayatnya, Allah tidak suka perkataan yang buruk diucapkan secara terus terang kecuali perkataan yang buruk itu diucapkan oleh orang yang dizalimi. Artinya, Pak, orang yang dizalimi boleh mencela orang yang menzaliminya, Pak, ya. Maka dosa mencelanya ditanggung oleh orang yang menzaliminya. Nah, ini, Pak, hati-hati, Pak, ya. Hati-hati, Pak, ya. Ini hari ini, ya, kalau kita lihat di medsos, Pak, ya, aduh, saling mencela, Pak, ya, saling mencela, Pak, ya. Saya ada beberapa kawan di media sosial saya, Pak, ya, ya, pendukung si A, pendukung nomor 1, pendukung nomor 2, pendukung nomor 3. Saya ada teman tuh, Pak, ya, ada teman gitu, masing-masing punya pendukung, Pak. Itu ketika satu pendukung mencela, Pak, itu dibalas mencela lagi, ya, pasti lagi. Ya, saya cuma ingin menyatakan kepada mereka bahwa dosa mencela itu, dosa ini ditanggung oleh orang pertama yang mencela, Pak, ya, pertama yang mencela, ya. Ini jawab dulu, ya.
Jadi kalau kita ingin punya pemimpin yang baik ya, maka lakukanlah cara-cara yang baik ya. Kalau kita ingin memilih pemimpin yang baik Pak, tapi dengan cara-cara yang tidak baik ya, sangat besar peluangnya kita diberikan pemimpin yang tidak baik juga. Ya, ini tidak baik juga Pak ya. Ya, tidak setuju dengan kebijakan wajar, tidak setuju dengan pendapat orang wajar Pak, tapi kita tidak punya hak untuk mencela Pak. Ada lagi Pak yang paling menarik adalah mencela pelaku maksiat selama dia masih muslim, itu pun nggak boleh Pak. Ada kawan kita, saudara kita muslim berbuat maksiat Pak, maka kita yang tahu dia berbuat maksiat Pak, itu pun nggak boleh mencelanya Pak. Benci dengan maksiatnya harus, mengingatkan pelaku maksiat harus Pak, tapi tidak boleh dengan mencelanya Pak, menghinanya, menjatuhkan kehormatan tidak boleh Pak. Kenapa demikian Pak? Dalam hadis riwayat Ahmad, kemudian hadis ini Pak sanadnya dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nabi mengatakan, "Man ayyara akhahu bi dzanbin lam yamut hatta ya'malahu." Masalah ya. Jadi kata Nabi Pak, "Man ayyara akhahu bi dzanbin lam yamut hatta ya'malahu." Siapa yang mencela saudaranya muslim karena saudaranya itu berbuat maksiat lalu dia mencela, apa kata Rasulullah Pak? Maka si pencela, jika dia tidak bertobat kepada Allah karena mencelanya, maka si pencela tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia pun setelah melakukan maksiat yang sama. Subhanallah. Ini hadis disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Kata Nabi, siapa yang mencela saudaranya, yang dimaksud saudaranya di sini maksudnya sama muslim Pak ya. Siapa yang mencela saudaranya karena berbuat maksiat, maka si pencela tidak akan diwafatkan oleh Allah kecuali dia pun setelah melakukan maksiat yang sama. Apalagi kata Imam Ahmad bin Hanbal, apalagi orang yang dicelaknya berbuat maksiat, dia sudah bertobat. Seteman kita berbuat maksiat Pak, kita celak Pak, kita celak. Kemudian suatu hari teman kita yang berbuat maksiat dia bertobat Pak, tapi kita yang mencela tidak bertobat dari mencela. Maka Pak itu besar peluangnya, kata Ibnu Hanbal, Imam Ibnu Hanbal Pak mengomentari situ, maka si pencela itu berpeluang besar peluangnya tidak akan meninggal dunia kecuali dia pun setelah melakukan maksiat yang sama Pak ya. Subhanallah Pak ya. Ini hati-hati jamaah Allah ya. Yang terakhir jamaah Allah ya, di sini disebutkan ya, mencaci maki makhluk Allah, mencaci maki waktu, mencaci maki ciptaan Allah Pak, itu sama dengan ada memiliki 3 dampak buruk. Ya, dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Pak ya, mencaci maki makhluk mengandung beberapa keburukan. Yang pertama, ketika kita mencaci makhluk Allah, bahwa itu berarti mencaci maki sesuatu yang tidak berhak dicaci maki, karena makhluk hanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencaci maki angin, mencaci maki hujan, mencaci maki waktu zuhur misalkan Pak ya, mencaci maki matahari karena sangat panas Pak ya. Itu Pak, kata para ulama, ini sama dengan kita mencaci maki sesuatu yang tidak layak untuk dicaci maki. Ya. Dan itu berarti dosa besar Pak. Sesuatu yang tidak dicaci itu dosa besar ya. Apalagi zaman dulu dalam hadis yang lain dikatakan, kalau kita mencela si fulan Pak, ya mencela seorang Pak, dan orang itu tidak melakukan, ya kita mencela si fulan, menuduh si fulan melakukan keburukan A misalkan, sementara setelah itu seperti tidak melakukan Pak, maka keburukan itu akan kembali kepada yang mencela. Ya. Keburukan itu akan kembali kepada yang mencela Pak. Jadi rugi betul ya. Nah, ini yang pertama Pak ya, jadi mencaci maki makhluk Allah yang lain itu keburukannya adalah sama dengan kita mencaci sesuatu yang tidak layak untuk dicela, karena makhluk tidak bisa menentukan dirinya sendiri Pak, dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencaci makhluk mengandung kesyirikan. Subhanallah. Mencaci makhluk, mencaci waktu, mencaci masa Pak, itu mengandung kesyirikan. Karena seseorang yang mencaci maki berkeyakinan bahwa dia mendatangkan manfaat dan madarat. Ya, Pak ya. Jadi salah satu bentuk syirik itu kan Pak, meyakini ada yang bisa menentukan nasib kita selain Allah. Ya. Contoh misalkan ya Pak, sialan gara-gara hujan rumah saya jadi kebanjiran. Ya. Subhanallah Pak ya, hujan itu tidak bisa membuat banjir. Ya. Hujan itu tidak bisa membuat banjir Pak.
Nah, di sini kalimat mengandung syiriknya adalah seolah-olah Pak, takdir banjir itu ditentukan oleh hujan, Pak. Ini jelas-jelas syirik, Pak, karena makhluk tidak bisa menentukan takdir. Contoh misalkan aku mengatakan sialan, Pak ya, aduh ini nasib sial ini. Biasa saya kalau hari Rabu nih suka rada sial, gitu ya. Hari Rabu suka rada sial misalkan, Pak ya. Ini jabarakallah, ketika kita mengatakan hari Rabu saya suka bernasib sial, itu kalimat syirik, seolah-olah hari Rabu itu bisa menentukan nasib seseorang. Padahal Pak, nasib kita 100% di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi Pak, ini bahayanya Pak mengandung kesyirikan, ya, mengandung kesyirikan Pak ya. Jadi jangan sampai mencela mencaci maki ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Pak, mencaci maki makhluk, di sini disebutkan mencaci makhluk sama dengan mencaci maki penciptanya. Ya. Subhanallah Pak, mencaci maki manusia saja dosa besar, apalagi mencaci Allah Pak ya. Nabi mengatakan ya, bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang berbuat satu keburukan. Dan itu akan membuat dia sengsara di dunia dan di akhirat hanya karena dia mencela memaki saudaranya. Ini zaman dulu hadis ini riwayat Bukhari Muslim, Pak. Nabi mengatakan seseorang di hari kiamat bisa celaka, bisa masuk neraka hanya gara-gara satu keburukan. Apa keburukannya, Pak? Mencela saudaranya. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqilah balan yahwi biha fi jahannam. Sungguh ada seorang hamba Pak berkata dengan satu kata yang diucapkan secara basa-basi. Seseorang berkata dengan satu kata yang buruk yang diucapkan secara basa-basi Pak. Tapi ternyata kata ini adalah kata yang tidak disukai Allah Pak. Itu yang menjadikan dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Satu kata yang buruk ini Pak diucapkan basa-basi aja Pak. La yulqilah balan. Dia menyampaikannya tidak berpikir panjang. Tapi ternyata satu kata yang buruk ini Pak membuat dia menjadi masuk neraka. Lebih ngerinya lagi Pak, satu kata yang buruk yang kita sampaikan kemudian menjadi trending topik. Nah, jadi trending topik Pak, diikuti orang lain Pak. Ya, misalkan contoh Pak ya, sekarang misalkan mencela orang karena sesuatu buruknya dengan belimbing sayur, misalkan Pak ya, belimbing sayur Pak. Dan ini Pak, kalimat belimbing sayur diucapkan oleh seorang Pak, akhirnya orang pada ikuti Pak, belimbing sayur bisa, nah, pasti mencela Pak. Maka orang yang pertama mencela Pak, dia terus mendapat dosanya dari orang yang mengikutinya. Nah, makanya Pak jangan hati-hati berkata yang buruk Pak, khawatir kata-kata yang buruk menjadi viral, kemudian diikuti oleh orang lain ya. Mansan kata Allah Pak ya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran Pak, mayyashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, surat 4 ayat 40 ayat 86 Pak. Allah mengatakan mayyashfa' syafa'atan yakul lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan tradisi yang baik, barang siapa yang memberikan contoh yang baik Pak, maka dia akan mendapatkan pahala dari setiap orang yang mengikutinya. Tapi sebenarnya Allah mengatakan mayyashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Barang siapa yang memberikan tradisi yang buruk, kemudian orang-orang lain mengikutinya Pak, maka setiap orang yang melakukan tradisi yang buruk itu Pak, maka orang yang pertama mendapatkan dosanya Pak. Jadi sekali lagi Pak, ini kita takut ada orang yang dia bikin istilah yang buruk untuk mencela orang, kemudian menjadi viral dan diikuti oleh netizen Pak ya. Bayangkan Pak ya, kalimat celaan misalkan belimbing sayur Pak, misalkan Pak ya, ini diucapkan orang pertama Pak. Dan itu sekarang Pak sampai hari Pak ada 5 juta orang yang mengatakan demikian untuk mencela Pak. Orang pertama Pak dapat dosa dari 5 juta orang yang mencela. Masa itu zaman Allah ya, ini hati-hati Pak ya. Sekali lagi jangankan mencela makhluk Allah Pak. Allah katakan tadi dalam surat ke-6 ayat 108, mencela Tuhan selain Allah aja gak boleh Pak ya. Apalagi mencela Allah aja. Mencela berhala saja gak boleh ya. Kalau Bapak lihat Pak Nabi Ibrahim alaihissalam Pak, ada kata-kata celaan dari Ibrahim Pak ketika menghancurkan berhala kan enggak ya. Enggak, coba Ibrahim menjadi logika. Loh kalau kalian tidak percaya yang menghancurkan berhala itu adalah yang paling besar,
karena menurut kalian itu tidak bisa bicara, tidak bisa ngapa-ngapain. Loh, kenapa kalian sembah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan malah Pak? Di situ Pak tidak ada satupun kalimat celaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghancurkan berhala-berhala. Nah, mudah-mudahan jamaah Allah ya, kita termasuk orang-orang yang dijaga lisan kita dari terbiasa mencela Pak ya. Jadi benci kepada kemaksiatan harus, tidak suka kepada orang berbuat maksiat wajar, tapi yang nggak boleh adalah kita mencela pelaku maksiat selama dia masih muslim Pak. Selama dia masih muslim kita tidak boleh mencelanya, karena khawatir Pak celaan itu kembali kepada yang mencelanya. Demikian kira-kira jamaah Allah, mudah-mudahan Allah jaga lisan kita ya. Makanya Nabi mengatakan Pak, yang paling banyak menjadikan manusia masuk neraka adalah mulut dan kemaluan Pak ya. Ketika sahabat ditanya, "Wahai Rasulullah, ma'at salunas yudkhilun nar." Wahai Rasulullah, apa yang paling banyak menjadikan manusia masuk neraka? Kami mengatakan al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Nabi tidak mengatakan yang paling banyak menjadikan manusia masuk neraka kemaluan dan mulut, tidak. Tapi Nabi katakan mulut dan kemaluan. Artinya apa? Mulut lebih dominan menjadikan banyak orang masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita. Siapapun yang pandai menjaga lisannya, Allah katakan Allah akan perbaiki amal-amalnya. Qulu qawlan sadida, ucapkanlah perkataan yang benar, yuslih lakum a'malakum, pasti Allah akan perbaiki amal-amal kita. Semoga Allah membaguskan lisan kita, tidak keluar dari lisan kita kecuali kata yang benar, tidak keluar dari lisan kita kecuali kalimat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun lisan kita pernah mengucapkan kalimat yang buruk, semoga Allah mengampuninya sebelum kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.